Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus kepada alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintahan, Bapak Kepala Desa beserta Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan ketua MUI beserta orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, hikmah kita kumpul membaca tentang cerita kelahiran Rasulullah berkata oleh Imam As-Sirri As-Saqati rahimahullah. Imam As-Sirri As-Saqati ini seorang aulia besar, muridnya saja ada yang jadi wali. Apa amalan beliau? Beliau selama 90 tahun kada pernah tidur berbaring. Beliau kalau tidur berduduk. Kalau kita bisalah tidur berduduk kalau di pengajian. Kalau ceramahnya terlewat panjang mulai ada unggut-unggut duduk. Kalau di rumah ada harapan. Beliau beramal ibadah luar biasa. Apa kata Imam As-Sirri As-Saqati? Man qasada maudi'an yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudatan fil jannah. Kata beliau, barang siapa yang menyenghaja menyiapkan tempat, ini tempat sengaja Bapak Kepala Desa menyiapkan untuk apa? Dibacakan tadi cerita kelahiran Nabi. Maka semua kita yang hadir menyiapkan tempat ini, faqad u'tiya raudatan fil jannah, maka sungguh akan diberi satu taman di dalam surga. Tak dapat membayangkan bagaimana indahnya taman di surga. Alangkah taman yang ada di dunia, di rumah orang sugih itu saja luar biasa. Seperti taman yang di halaman rumah yang ada pemain di film Indosiar, film Suara Hati Istri, yang ku menangis membayangkan itu entah rumah siapa di syutingnya. Itu saja indahnya bukan main. Bayangkan macam mana indahnya taman di surga. Kenapa begitu besar keutamaannya? Li'annahu ma qasada zalikal maudi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak akan mau menyiapkan tempat, apalagi hadir di tempat nang kada behetap nih, maka kilatnya menyambar.
ini tempat penuh resiko. Kita janji kada boleh bubar, walau hujan lebat dak masalah, yang penting aku kada kehujanan. Orang tidak akan hadir di tempat ini kecuali betul-betul mahabbah, karena cinta, karena resiko berat, apalagi yang duduk paling belakang. Itu ular sambur banyak belakang deh. Aku kadang nakutani kada, tapi hati-hati itu bila ada asa geluit-geluit di belakang. Iya tuh. Nah, kadang mungkin kita hadir di lokasi yang berisiko nih, kecuali karena cinta kepada Rasulullah. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, dia akan bersama aku di dalam surga. Di zaman dulu ada seorang wanita pakai jilbab menutup aurat, lalu berangkat menuju ke rumah Rasulullah. Sekalinya di jalan ada bertemu dengan seorang laki-laki yang tanggung nakal. Nakal dah juga, tapi nanggung. Dicagilnya ini perempuan, padahal perempuan ini istri orang. Dia nanya, hendak kemana engkau? Saya hendak berjumpa dengan Rasulullah. Apa alasan sembian? Aku menyayangi Rasulullah melebihi daripada menyayangi diriku sendiri. Kata laki-laki, buktikan, cakapmu buktikan. Kalau kau lebih menyayangi Rasulullah daripada menyayangi dirimu, seperti malam ini kita hadir menyayangi Rasulullah melebihi daripada menyayangi diri sendiri, maka kalau hujan kada masalah, hendak garing kah, hendak uyuh kah boleh, kada masalah. Kita kada sayang dengan diri kita dibanding menyayangi Rasulullah. Ujar laki-laki, kalau kau betul menyayangi Rasulullah melebihi daripada menyayangi dirimu, coba buka jilbabmu. Berpikir ini perempuan, kalau kau buka ini jilbab berarti aku tidak sayang dengan diri sendiri. Tapi kalau aku tidak buka, mana bukti aku menyayangi Nabi melebihi daripada menyayangi diri sendiri. Akhirnya dibuka, padahal tahu resikonya karena dia adalah istri orang. Setelah habis dibuka, kata laki-laki, pasang balik, berarti kau memang betul menyayangi Rasulullah melebihi daripada menyayangi dirimu sendiri. Setelah berjumpa dengan Rasulullah, pulang ke rumah, disiapkan oleh perempuan itu cambuk. Dia melapor kepada suaminya bahwa dia membuka aurat di hadapan yang bukan haknya. Sekarang setelah sempian hendak mencambuk berapa kali, saya terima. Kata suaminya, saya tidak akan menghukum engkau karena ini bersangkutan dengan Rasulullah. Kita datang menghadap Rasulullah, sampai di tempat Nabi. Kata Nabi, suaminya, siapkan kayu bakar yang banyak. Setelah sudah siap, hidupkan api. Setelah menyala dengan besar, laki-laki mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini apinya sudah menyala. Kata Nabi, bilang sama istri kau, kalau dia betul menyayangi aku melebihi daripada menyayangi dirinya, suruh dia terjun ke api. Karena kalau terjun ke api resikonya hangit. Kaget suaminya. Ini kata suaminya, nasib kurang bagus. Mana sudah istri kada bungas, hangit pulang. Ini bisa kada dipakai lagi ini. Tapi karena sudah terlanjur, bilang kepada istrinya, Rasulullah menyuruh, kalau engkau menyayangi Rasulullah melebihi daripada menyayangi dirimu sendiri, kau terjun saja ke api. Begitu disuruh, terjunlah ini perempuan. Mengadu dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya sudah terjun ya Rasulullah. Kata Nabi, coba periksa berbalik, lihat Rasulullah, lihat istrimu bagaimana. Ternyata sedikit pun tidak ada terbakar api. Kata Rasulullah, orang yang ada di dalam hatinya Rasulullah, dia selalu bersama Rasulullah, kemana-mana berselawat karena mencintai Rasulullah. Jangankan api neraka, api dunia tak berhak membakarnya. Kenapa? Karena ada Rasulullah di dalam hatinya. Maka beruntunglah kita yang dapat meletakkan Rasulullah di dalam hati kita. Jangankan Rasulullah, pewaris Rasulullah saja kalau kita letakkan di hati, itu sudah beruntung. Apalagi kalau kita ada di hati mereka.
tahadus bin nikmah. Saya tahun 95 bulik dari Pekalongan pergi ke kampung halaman. Sekalinya saya didapat surat disuruh ayah ke Tungkal. Saya pergilah ke Tungkal, lalu kiai bilang, ayah bilang, kata ayah, kau bantu mengajar di Al-Baqiyatus Shalihat. Saya karena meletakkan ayah itu di hati, sebenarnya saya berat mengajar di Al-Baqiyatus Shalihat. Saya jawab sama ayah, saya tidak bisa baca kitab besar. Kata ayah, tidak apa-apa, kitab kada ganal kada, ayuha pinjam sepeda kita ke pondok. Berangkatlah saya hari Isnin. Saya waktu sampai di pondok itu santrinya baru 34 orang, baru 3 kelas. Kelas paling tinggi rombongan Ustadz Anwar Ardabili, kelas yang kedua Ustadz Husnaini, kelas yang ketiga yang terakhir Ustadz Muhammad Soleh, adiknya Ustadz Ainani. 3 kelas. Saya masuk hari Senin petang di kelas Ustadz Husnaini, kelas 1 Senawiyah. Saya membaca kitab Jurumiyah yang berterjemah. Habis membaca aku tutup wallahu alam. Tidak ada ku terangkan. Santri bingung, ini kenapa kada diterangkan? Bagaimana nak nerangkan? Aku aja kada paham. Tapi saya meletakkan ayah dalam hati. Apa yang disuruh beliau saya gawi. Hari Selasa kena gerhana matahari. Hari ketiga kunjungan. Ada orang hendak melihat kemampuan santri membaca kitab. Ditampilkanlah kelas 2 Senawiyah, kelas paling tinggi. Waktu itu namanya Erwin, sekarang diubah ayah namanya Muhammad Ghazwin. Sekelas dengan Ustadz Anwar Ardabili. Orangnya kecil, membaca kitab I'anah jilid 2, sokalinya menceracat membaca kitab. Bingung saya, ini nang dilajari, ini sama dengan ikan cimpakul melajari buaya bekunyong. Jelas laju ikan buaya bekunyong. Tapi bingung saya, bingung lagi yang ngetis. Pikir yang ngetis ini baru muridnya, bayangkan macam mana gurunya yang di sebelah. Padahal bungolnya minta ampun. Itulah menangnya jadi guru nih. Karena saya meletakkan ayah di hati, alhamdulillah dapat baca kitab sampai mengantar kelas 3 aliyah. Saya tidak lama ditelepon ayah. Ujar ayah, gantikan aku ceramah dengan Ustadz Hakim berdua di Parit Arman. Dari Tungkal itu setengah jam perjalanan pakai Honda. Sekali sampai ke sana jam 6.45. Rupanya orang mengeluarkan zakat benih, kemudian menyelamat makanan jam 7.30, amparkannya tikar pandan. Kami guringan dengan Ustadz Hakim. Jam 9 aku terbangun, bepalang belakang tikar pandan berikit. Saya belangok di lelongkang, orang hanya mandian, betapih di dada, di binian mandian di parit. Aduh, jakun nasib. Saya kada bisa ceramah, tapi karena ayah nyuruh, saya meletakkan ayah di hati. Saya berangkat ceramah. Alhamdulillah, sampai ke Kualenok ceramah, sampai ke Tembilahan, sampai ke Sungai Salak, sampai kemana-mana. Bahkan setahun ini 3 kali ke Kalimantan. Saya kada sanggup, sebenarnya kada sanggup, cuman saya membawa ayah di hati. Baru ini pun saya tidak sanggup, saya menolak. Ini saja jadwal Rajab sudah dipasang 20 hari, saya tidak sanggup saya. Cuman karena ayah ada di hati, alhamdulillah. Rupanya kalau orang alim ada di hati, nyaman. Daerah nang rasanya kayak kada mungkin ke sana sampai. Saya sehari sebelum Maulid sudah di Palangkaraya. Itu langsung wali kota yang mengadakan. Hebatnya sanggup mengumpulkan tokoh Muhammadiyah, tokoh NU hadir karena wali kota yang mengadakan. Besoknya saya dijemput lagi ke Kabupaten Katingan, bupatinya non muslim. Di situ gabungan dengan Kapolresnya. Saya jam 3 dijemput sana, pengawalan yang ketat. Aku singgah sembahyangnya dikawal, kemana-mana dikawal. Di sini maka ambesamban suang aku. Sekalinya duduk di rumah, panitia bilang sama saya, Ustadz katanya, guru doakan mudahan jangan hujan. Sekalinya begitu dia bercakap, mentah bau hujan. Pikir hati, alhamdulillah, untung aku belum berdoa. Kalau saya sudah berdoa hujan jatuh bawa. Berarti kan doaku kada kabul kan begitu.
Ini bukan kada kabul, aku belum sempat berdoa. Jadi katanya, tolong Ustadz, katanya tahankan hujan. Aku bilang macam mana aku nahan hujan? Tanganku dua belah juga, hujannya bertabur di mana-mana. Kayak apa aku menahan? Aku bilang biarlah, kalau acara tuh hujan itu tanda tambah barakah. Paling tidak nasi bungkus berlebihan. Lah orang kada tulakan macam mana kan berlebihan. Alhamdulillah dari Palangkaraya pergi lagi ke Sampit 5 jam perjalanan. Habis Sampit pergi lagi ke Pangkalambun 5 jam baru nyampai. Pergi lagi ke daerah Lamandau, bupati langsung yang menyupirkan, supir tajaknya kehiga. Nanti dulu katanya Ustaz aku yang nyupir sendiri. Sampai ke Kabupaten Sukamara sama wakil bupati langsung yang nyupir. Dari Pangkalambun ke Sampit komandan langsung yang nyupirkan. Dari Sampit pergi lagi ke Palangkaraya baru bebuhan orang Dayak yang nyupir. Maka dia menyupir, ku tengok jarumnya 160 tingginya. Aku pura-pura beranilah, padahal hati halus aku dah. Cuman rugilah, orang segagah saya takut. Apa kata dunia? Pada seumur-umur aku belum pernah naik mobil 160, baru sekali itulah, tapi mobilnya Pajero. Padahal aku ngerinya. Japo sawat joka bertamun bini lagi di rumah. Itu kalau termasuk ke lubak, iya dingin tuh. Antara dua lah, kalau dari rumah sakit ke kuburan langsung. Itu kalau sadar langsung marab buka cuman lagi. Tapi saya pura-pura berani. Itu berkah meletakkan guru di hati. Datang ayah pepagian ke rumah betungkat sidin ke pundok, ujar ayah, coba kau bilang sama keluarga di pasar, suruh berulah kuih kau yang berjualan. Makanya saya berjualan di pundok tuh ayah nyuruh, bukan sembarangan. Aku gin malas berjualan, orang segagah aku berjual kuih. Sekalinya pulang abang iparku datang bepagian membawakan kue sekardus Suparmi. Sekali ku buka cengkuduk pisang itu kan pisang buruk tuh, pisang nang kada disanga lagi buruk dah, pisangnya ditumbuk campur tapung disanga jadi cengkuduk. Terpikir aku orang segagah aku kok cengkuduk nanti dijual. Kalau berjual gambong wajar lah, gambong itu kan kue berkelas. Kue paling jagau kan kue gambong. Mana ada yang sejago gambong. Gambong tuh walaupun dia kurang remik jadi limping tetap gambong. Randam ke banyu lanah tetap gambong. Sekali gambong tetap gambong. Ini awak berjual nginto langsung berjual bubur kacang campur pisang. Duitnya saya tabung 2005 kawak berangkat haji. Berkah meletakkan guru di hati. Jadi kalau ada di film Indosiar Haji Sulam berangkat haji sebab berjual bubur, itu sebenarnya menyinggung perasaan saya. Bukan Haji Sulam yang berangkat haji, itu dia main film. Cuman sebenarnya aku yang berangkat haji sebab berjual bubur. Cuman sutradara itu kada tahu, cakanya tahu aku yang main film doh. Kalau aku main film dia ada harapan Tanah Merah mengundang aku. Kenapa? Aku sibuk syuting di Jakarta, cuman inya kada tahu. Itu kan namanya meletakkan pewaris Nabi di dalam hati. Bayangkan kalau kita Rasulillah ada di hati, di akhirat itu hendak menembus surga sulit. Alangkah di dunia ini hendak menembus kemana-mana sulit, tapi kalau guru di hati insya Allah mudah. Bayangkan di akhirat, kalau kita di dalam hati ada Rasulillah, maka nyaman. Kita nih hendak masuk surga mengandalkan amal surang tipis, amal sedikit, nyambet orang kada kehitungan. Ya kadang duduk ba-6 dari jilbab habang sampai ke biru. Ada liwat anak gadis surang dibawa pacar barunya pakai Honda Nmax. Yang satu bercakap, aduh katanya ganti pacar lagi. Yang satu menjawab, wajarlah katanya, pacar yang kemarin kan cuman Honda Nmax, kalau ini kan Nmax. Kata yang satu, memang wanita matri mata duitan. Ujar yang satu pula nyahut, memang begitu, keluarga orang tuh memang begitu. Sama mamanya kemarin, lama tuh gila-gila dengan suami saya. Ujar yang satu, betul kata pepatah, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya.
padahal banyak buah yang jatuh jauh dari pohonnya. Mana dia? Kelapa cundong, jauh gugurnya. Cuman kenyamanan nyambati orang, gatal muntong kada nyambat orang. Orang tuh kalau biasa nyambat orang, jangankan orang penceramah gin sambatinya. Iya. Kalau penceramah ini lakas datang, yat katanya. Orang belum mulai acara sudah datang, paling nak sarapan doa katanya. Bilangi bini orang hebat, berbaktilah kepada suami. Bini awak ada bermasak kata sikor. Kalau penceramah tuh lambat datang, panjang dulu sudah, baru datang sambatnya juga. Tengok katanya. Mentang-mentang laris, datang terlambat terus. Sesalah hadir nyambat aku di belakang itu. Kebiasaan. Kata Kiai dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka nyebut tuh lelakian. Kalau perempuan memang sudahnya sudah ada hitungan lagi saking banyaknya. Kalau kita nih hendak langsung payah. Kadang-kadang kita nih nyambung cerita, kadang mesti benar. Di Jawa ada apa di Jawa? Di Banjarmasin. Saya kan perjalanan jauh, jadi ada yang tukang hibur. Kami 2 mobil konvoy. Satu bercerita, jadi katanya di Banjar ini Ustadz katanya ada orang Banjar numpang mobil orang kita Jawa. Rupanya di perjalanan mobil itu liar, kayak bannya anak kacul, anak copot bannya. Jadi kata orang Banjar, "Ai Kang, bemendakang," katanya. Kalau kau tak cuput nih bannya, bemendakai turunan holo jesiden turunan. Sudah turunan berarti harapain ampun mobil di bawah mobil tadi mencari kalau bannya hendak copot. Jadi ujar orang banyak kayak pekang, bannya copot kah? Boten ya. Apa orang banjaran? Bebuatan. Jurang boten tuh kada. Dikira orang banjar bebuatan tak kapit tangannya kasihan di bawah. Lawas. Ada pecangol orang Jawa nih. Jadi orang banyak sudah kekang durung ya. Nah aja turunan naik kita pulang mendurung. Nah, kan kadang cakap tuh kada bujur kada. Viral lah di mana-mana kakang penyarikan. Padahal bukan penyarikan, tangan kawan 2 kali tak kapit. Gara-gara bebuatan, gara-gara durung. Makanya kita nih jangan suka nyambung cerita nang kada baik. Kita kalau Rasulullah sudah di hati, maka kita hendak menjadikan Nabi idola itu nyaman. Hendak menjadikan Nabi uswatun hasanah nyaman. Karena Nabi itu uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Kalau mau'izatun hasanah banyak yang bisa. Setiap kita orang tua bisa menasihati baik kepada anak, tapi belum tentu bisa mencontohkan yang baik kepada anak. Anak ini bertangkar berdubading, kita nasihati bisa. Jangan bertangkar nakai kada baik bertangkar. Malu dengan tetangga, bagus. Sekalinya bulan hadapan awak bertangkar laki bini pulang. Mangkok selusin terbang lewat delongkang. Kuantan masuk ke bawah perumahan. Bekelahi laki bini gedap bawan. Oh janang anak mak kada boleh berkelahi mai, supan dengan tetangga. Kada bisa aja mamanya abahmu yang mulai, sekalipun abah yang mulai mai. Siapa bilang aja mamanya? Lah mama bilang semalam. Katanya orang berkelahi kada boleh. Itu kekanakan aja menang tuha kada papa. Kada bakal dipakai orang. Itu namanya tidak bersatu cakap dengan perbuatan. Kalau Nabi itu ittihadul qaul wal fi'li, Nabi bersatu cakap dengan perbuatan. Kita kalau cuma cakap, perbuatan kita kada menunjukkan, kada mesin. Ada contoh orang berjual ubat panau. Panau tuh yang bertipik putih-putih di awak tuh panau. Jadi di Banjar itu dia bercerita sama saya, orang Pangkalambun bercerita. Ada ustaz aja di sini orang hendak berobat penyakit kulit ke rumah dokter. Rupanya di antara kulitnya seawakan tuh ada nang hirang kayak ibu tangan. Kulit itu agak hitam ke ibu tangan. Berobat ke dokter, diperiksa oleh dokter, katanya obatkan dokter penyakit kulit apa pun nih. Maka lain badan yang lain kayak ibu tangan, diperiksa dokter. Disintirnya, diperiksanya tak uling kepala dokter. Kata dokter, Pak minta maaf,
yang kayak ibu tangan ini kada kau diobati. Kenapa dokter? Karena kulit sampean yang asli ini cuman lagi yang lain panau sunya. Tuh nasib juga. Bejual obat panau, awak cuman ini yang bagus lagi bilang obat panau manjur, obat panau manjur. Awak bepanau kada bakal laku. Kata orang, Pak, kalau obat sempian manjur, kenapa sempian bepanau? Jawabnya Pak, contoh barang tetap kada laku. Nabi itu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ausini ya Rasulullah, berikan wasiat olehmu ya Rasulullah akan aku. Ujar Nabi, la tagdab, kau jangan pemarahan. Minta lagi, la tagdab, jangan pemarahan. Cukup 3 kali Nabi tetap la tagdab. Tapi Nabi sudah kada pemarahan. Nabi diludahi, Nabi dihina, dicela, tapi Nabi kada marah. Malah gunung yang marah. Kata gunung, ya Rasulullah, izinkan kami gunung menjepit orang yang menghina sempian. Hendak digiling jadi apa terserah. Tapi Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka itu Nabi berpesan, abdalul a'mal ba'dal iman at-tawaddud bainan nas. Sepaling abdal amal setelah kita beriman, kita ini hidup harus bersayang-sayangan. Hidup jangan bermarah-marahan. Nabi menyuruh, tapi Nabi sudah melakukan. Maka itu Imam Ahmad bin Hambal datang kepada Imam Khatim Al-Asam, minta amalan. Apa amalan yang baik untuk di dalam kehidupan supaya hidup ini tentram, hidup ini damai, hidup ini nyaman. Kata Imam Khatim Al-Asam, ada 4 yang diamalkan. Yang pertama, kata beliau, kalau ada orang salah, maafkan saja. Yang kedua, kita jangan membalas salah dengan orang. Yang enak itu kita jangan berbuat apa yang tidak disukai orang, tapi berbuatlah apa yang disukai orang. Amanlah tuh. Suami istri, istri jangan berbuat apa yang kada disukai suami. Apa yang kada disukai suami, istri tidak boleh membanding suaminya dengan suami tetangga. Kebetulan tetangganya baru setahun berumah tangga, sudah dapat menukar Honda NMAX. Awak 10 tahun berkeluarga, Honda NMAX bekas kada tertukar. Jangan sampai disinggung perasaan suami. Bapak nih katanya 10 tahun dah berkeluarga, jangankan beli Honda NMAX, beli Honda NMAX aja kada bisa. Coba tengok tetangga kita tuh, laki Inor sebelah tuh. Baru setahun dia sudah beli Honda NMAX. Kalau itu cakap ibu, suaminya marah. Kalau kayak itu jenang suaminya ikam belaki orang laki Inor aja. Imbaham NMAX kada dapat, nek kada dapat, nada menek cuman lagi. Maka jangan pernah membanding suaminya dengan suami tetangga. Suami kayak itu juga kada boleh memuji bini orang di depan bini sendiri, rawan tersinggung. Walaupun bujur bini kita kada bungas bini orang tetap tersinggung. Makanya kalau hendak memuji, puji bini dewe aja. Bilang sama istri kita, dek indahnya bulan tak seindah wajahmu, padahal kadapnya minta ampun. Tapi jangan bini orang yang dipuji. Kalau bini hendak bertukar jilbab, tukarakan. Dia nak beli baju seragam, tukarakan. Umay Ustaz katanya banyak seragamnya dah, setengah lemari dah. Biarlah yang punya inya, yang menapas inya, yang menggusuk inya, yang makai inya, suka-suka dia. Nyanak nukaran tukarakan, bulang bapayahnya. Aduh Ustaz katanya baju seragam kredit nang tahun semalam belum lunas lagi. Biarlah. Inya hendak nukar kalung, tukarakan. Dia hendak beli gelang, belikan, asal ada duitnya. Itu pulang bini, napakah hendak laki turuti. Laki hendak minum kopi, ulahkan. Nyana makan limping, limpingakan. Nyana makan cincau, cincaukan. Nyana kawin pulang, kawinkan. Selesailah. Ya,
Petangkar terus gawian. Ada pang kisah orang hendak bebini dua, kawan gue berkisah orang matang lumot. Jadi terjadi katanya, tapi kurang kom awan cerita di HP nih. Di HP ini ada masuk di WA ko nih, orang tuha arunuh gering besimbungkon jenang bini napa ayahnya nih gering aku ya. Gering napa aja, gering pang aja. Ai jenang bini biasanya kada suah gering, kenapa maka tuha gering terus tahu aja. Jenang bini kalau ku ada nazar kada terbayar nih, ujar orang pakai jamun nazar kada dibayari penggeringan hei aja. Aku ada nazar kada terbayar, ngapa kada dibayar? Jenang bini aku takutan amun ikam sarik. Oh mak jenang bini napa nang kusarikan, kalau hagin kesembuhan abang apa yang tak bisa kulakukan? Jenang laki aku bernazar hendak bebini dua aja sidin. Oh jenang bini napa lambat berbilang? Orang bilang dari kemarin, tinggal tunjuk anak yang mana, pilih saja. Senang langsung sigar, melepas ke tapi, culup baju menggagar. Jangan bini hadangi holo. Aku masakan perang panjang holo. Oh iya yang laki untuk apa perang panjang? Aku udah bilang, kalau kena kawin tinggal tunjuk. Tunjuk mau tinggal. Oh majan laki yang mau tunjuk udah tinggal putus, sakit. Oh jenang bini sakit telunjukmu yang tertinggal, tak sesakit aku yang kau tinggalkan. Wanita mana yang tidak terluka hatinya melihat suaminya bersama wanita lain? Itu ada di film Indosiar. Yang kedua, kita jangan mengharap kebaikan dari orang, tapi kitalah yang berbuat baik kepada orang. Kita tidak boleh mengharap kebaikan itu dicela, tapi kita yang berbuat baik kepada orang. Makanya saya di Tungkal tuh sedikit payah. Tadi ke pasar dipanggil orang ngambil senangin siko, hendak bayar kada mau, malah tambahinnya siko pulang jadi dua. Kemarin kau ngambil ikan bawal dua, no dibayar kada mau, tambahnya kan sebelah nong karena siko pulang. Ambil hundang setengah kilo, nak dibayar, tambahnya setengah kilo pulang. Ambil pula aku pergi ke toko lain, nukar ikan lele seikong, kada mau dibayari. Ambil nang sebelah pula ikan nila, kada mau juga. Pergi aku nukar sayur, kada mau. Pergi ke Pertiga aku nukar waluh sericih, anda aku bayari duit 100.000, kada mau. Muli kakan ngalih. Waluh sericih 2.000 juga, duit 100.000. Makin nanya kada kon, ngalihim buli kakan. Mambil ayam sahimpel, kada mau juga. Nukar nasi bungkus di Asia Baru, kada mau dibayar. Ngopi di warung Mael, dah ada yang bayarkan. Ngopi di warung Saleh, dah bayar, kada boleh juga. Di mana aja aku belanja, kada bayar. Oh coba kan masuk ke toko emas Sinar Naga tuh. Aja kalau kau kada bayar kayak juga. Kalinya bayar. Kalau kada bayar, aku 2 kali seminggu aku lawan. Kada boleh kita nih mengharap kebaikan orang. Itu tamak yang dicela, tapi kitalah berbuat baik kepada orang, nyaman berhidup. Yang kedua, Nabi itu syadidal haya iwat tawadu. Nabi itu bersangatan pemalu dan rendah hati. Cuman ujar Nabi, sifat malu akhir zaman bakal diambil Allah. Ada 4 nang lekas diambil Allah. Pertama, berkah hidup. Makanya kehidupan kita di akhir zaman ini sudah kurang berkah. Ini ada pulang penyakit model hanyar. Saya duduk berebah melihat TV di tembilahan. Kami kada TV lagi pang di rumah. Jadi aku udah tahu berita. Sekarang ini nengok berita, masya Allah banyak ku kekanakan karena ginjal akut, gagal ginjal akut, matian berapa? Aku membaca itu. Akhir zaman penyakit nang di zaman dulu dia ada. Itu katanya akibat meminum sirup. Jadi wah ini anak batuk kada benar kita nginumkan sirup. Andaki pulang nang ubat surang kada dimakannya juga. Maka wah ini penggeringan anak, ya Allah. Wah ini musim garing. 2 hari wagas garing pulang. Garing maion. Tahu nang apa virus apa pulang. Jadi akhir zaman ini katanya nanti kala sudah dunia ini tuha 99 macam penyakit yang menghimpit kita. Wah ini minuman kaleng tadi juga masalah. Jadi kita air raya nih kita dosa lagi minuman kaleng. Anu aja minum banyu teh kayak bahari bang.
bila ada orang datang ulah kan banyak teh ini sehari kita orang jual minum kalingon ulon lah daripada beresiko itu kan minuman kaling itu kan manis itu bukan gula, itu manis buatan doh. Amun manis gula takornya lah segar nang kaling tuh 5.000 juga itu kalanya gula tekor tuh itu bukan gula, manisnya kada sama nang itu nang kita minum akhir zaman nih nang bepengawit nang macam lalu banyak timbul macam-macam penyakit. Makanya akhir zaman ini banyak dahulu anak meninggal daripada mamanya, karena kalau mamanya kan salam tuh nginum ulahan seorang pang anak sarapan limping seorang. Mun wah ini kadang-kadang acara maulid gin gambung nang ba anu teh maka si ikong aja mulai aja menimbak latuman di dalam masjid nang 2000-an doh. Amun halam kan orang bulah kuih seorang, mun ini kan kuih pabrik, di pabrik tuh nang ngapakan nang dimasukkan situ ada tahu nang orang pabrik kadang akan menggiling lalu cacak bihira syuting gugur so giling terus umpama kan. Makanya penyakit banyak datang akhir zaman, penyakit nang ke-100 katanya mati takajud. Maka sekarang kan banyak orang mati anum, mati nang takajud, penyakit nang anu stroke. Nih anak kemanakan kami pulang guring cuman malam, bangun pagi kita kawal lagi stroke 10 hari dah, pilih-pilih mataku kesana tadi kesiannya anum masih penyakit aneh-aneh sekarang nih. Kenapa? Karena berkah hidup sudah mulai diambil Allah. Satu. Yang kedua nang lekas diambil Allah sifat malu di hati wanita. Akhir zaman nih sopan laki-laki pakaian daripada bibinian. Kalau kita di Kuala Indok iyalah masih rapi pakaian perempuan. Terai di kota saya berangkat 2 hari sebelum maulid dari Jambi Jakarta itu delay saya dari jam 7.30 pagi baru berangkat ke Palangkaraya jam 3 petang. Buliknya saya ngambil pesawat dari Banjarmasin jam 6.30 sampai di Bandara Jakarta, baru berangkat ke Jambi jam 12.40. Saya memperhatikan pakaian di bandara anak-anak naik pesawat tuh sopan pakaian laki-laki daripada perempuan. Amun lakian berselawar panjang ada taluyuk ha terjejak hujung selawar sekali bibini shoot jalan di hadapanku ku itihi masya Allah kayak apa batang pisang nah tak kuyak tuh malining dari batis sampai ke atas, maka antrinya kan di hadapanku lah aku nak kesana yuk masalahnya tak itihi aku dari bawah ku itihi japa di mana lipihan hujung silawar orang nih itihi ke atas kada tetamu belum hujung silawar di mana jak orang di mana silawar sampai ke hintohot belum tetamu lagi lipihannya intang burit hanya tetamu masya Allah. Maka di hadapan gue pulang tuh kayak apa batang pisang nang hanyakan bahan aku yak temalining ya Allah. Pindah aku duduk pindah ke sebelah soalnya ada pulang bibini sila panggung kayak ini itu parah lagi kamana aja aku pindah ada aja cuci mata tuh. Maka pakaiannya subhanallah ada nang kada bersilawar binderok, maka handapnya tarik ke atas bawah kelihatan, tarik ke bawah atas kelihatan. Kadang pinggangnya tuh aneh, pinggang silawarnya tuh kada sampai ke pinggang, tersangkut di perbatasan di antara Tambilahan dan Kuala Tungkal. Tersangkutnya di Kuala Inok, duduk di hadapanku tajungat hujung silawar asli kelihatan Kuala Inok. Aku yang di belakang hendak memandang dosa, kada dipandang barangnya bagus. Aduh nasib jakong ini kan akhir zaman tuh sifat malu diambil Allah. Yang ketiga akhir zaman sifat amanah diambil Allah. Amun jadi kepala desa nyaman 5 tahun dia menjabat empih mun asa muyak mundur. Tapi kalau anak itu amanah sepanjang masa. Kalau dengan anak kita kada bisa mundur. Anak kita ini macal banget umpama aduna kai kam nakai kada masih awan mamamu lahir ini menyatakan mundur aja jadi mamamu. Kada kau mundur jadi mama. Amun kita mundur sih margo anak. Amun kepala desa mundur ada yang mengganti. Amun anak kita sih mengganti. Seumur hidup kita kada bisa mundur daripada anak.
Anak itu amanah. Tapi berapa banyak orang nang gagal mendidik anak, berapa banyak anak nang kada bisa baca Al-Quran, berapa banyak anak nang kada bisa perukunan, berapa banyak anak yang hanyut dalam pergaulan bebas. Kemana kita orang tuanya? Itu amanah yang dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat nanti. Dia ada tawaran dah. Kita ni kadang-kadang tersayang awan hayam daripada anak. Mun hayam sanja kada bulik sibuk mencari tahan besar usup ke bubur mahan orang. Unor jadilah hayam kota tinggal dede aja sidin 2 kali galong tajahai besar usup di bubur mahan. Amun anak maka sanja kada bulik kada mencari. Kayak sayang di hayam kita pada anak. Kadang-kadang hendak anak sibuk berobat. Uji orang coba akan makan marmut bepanggang je. Habis 29 marmut. Betianan bini sanang. Sekali berenak sebulan juga sibuk mengejar karir, anak ditinggal di rumah, dikawani oleh bibi suster orang yang mengingon anak kita, jadi anak kita genal di tangan orang. Nangaran orang mengingon anak bising julukinya HP, nopong pada anak kita nonton HP seharian. Kita mengejar duit apa nang kita cari kalau bakal gagal mendidik anak. Kalau kada berduit kita kada apa-apa. Duit itu sudah dijamin Allah. Makanya ujian Nabi Ibrahim kita kada usah mengeluh dengan kehidupan. Ayu hasitu pinang mahal, alhamdulillah. Pinang murah kada masalah. Minyak mahal biarlah, beras mahal biarlah. Yang penting kawa menukar. Daripada minyak murah, beras murah, laki kawin pulang. Milih mana, Bu? Kada bini milih, tarai milih kawin bujurnya. Biarlah, yang penting hidup nyaman, yang penting anak jangan telantar, supaya anak itu dapat kita didik dengan baik. Karena itu amanah, karena amanah diambil Allah, nang keempat diambil lagi. Apa dia? Sifat adil. Kita nih minta maaf lah, kadang kita nih bisa kada adil. Anak 2 aja bisa kada adil. Nang seikong nih anak kita pintar, orangnya rupanya bungas, Pak Asian, senang kita. Nang abang nih, ya Allah, mana pembabal, mana penguliran, rupa memberi meras, kayak sabut randam 6 bulan. Kadang kita nak sarik terus ini. Amun yang ini nang apa kehendaknya dijulungi, amun yang ini kena sarik kita terus. Amun yang ini sini nak beparak, amun yang ini beparak, apa beparak juga ini? Iya. Karena bila datang pemilik dibualakan, alhamdulillah nih anakku nih umur 7 tahun sudah hatam Al-Quran, pendapatan Pak Asian kada sama abangnya nih je. Anak jadi nang apakah sudah nang rupa kayak ini je, pengulian, pembobol, siapa nang hendaknya nih je. Kasihan anak pilih-pilih. Kalau kita kada adil, setelah kita meninggal dunia, jangan mimpi anak nenek akor. Kada bakal akornya berbanding karena ulah kita orang tua. Kada adil. Makanya kita yang adil, yang pintar anak kita, yang bungol anak kita. Kadang anak bungol ini kada salahnya semata-mata. Kadang-kadang salah kita orang tua. Waktu betianan hari itu kebanyakan makan duit kumpanye. Ada orangnya datang malam nih. 4 nang calon, ke-4-nya ambilnya. Hari hanya cocoknya ke-4-nya, hangus suara orang. Waktu makan duit nang kada halal, maka mulai maulid nih kita calon nang akan datang, siapa aja calon, jangan kita hirani duitnya. Munnya kada julungi, amun yang julungi pikirkannya sayangannya pula. Kadang-kadang Bu minta maaf, kadang-kadang anak nang pembebal nih kena nang bakti awan kita kawitan. Yang kita banggakan manalah? Tadi kita banggakan punya sekolah ke luar negeri sana karena anak kita bungas pintar. Lalu ada orang sugih di sana, diambilnya minanto, anak kurang seikungannya dengan syarat kada boleh ke Kuala Inok. Karena di Kuala Inok nih banyak hutan, nyamuk banyak, agas banyak, gelombang pulang kuat. Nyaman di luar negeri diam. Anak kesikungannya garing kita, siapa yang nunggui seminggu di rumah sakit tembilahan nih anak nang bungol nih yang nunggui.
yang nyuapi kita makan, yang menginumi kita, yang gantikan pampis kita, menyalinkan baju kita, diharagunya di rumah sakit seminggu kada boleh. Berubuyan banyu mata kita, ini anak nang kusia-siakan kemarin, anak nang kumbanggakan mana, ternyata ini nang berbakti. Berubuyan banyu mata mamanya mengenang kesalahan, dipanggil anaknya, nak ikam ayuha bulik hulu ke kualinok nah, semalaman barang kau istirahat, kena suruh aci mau kesini ngawani mama. Hujan nang anak ma aku terus serang aja, mun mama kada bulik aku kada bulik, karena aku datang ke rumah sakit membawa mama, aku kada bulik ke kualinok kecuali membawa mama. Baktinya anak. Kenapa sebab? Karena kalau mamanya di rumah sakit banyak orang bilang, ada yang membawakan soto, ada yang membawakan sate, ada yang membawakan buah-buahan. Mamanya garing ada kau makan, inyalah yang mengguhitnya. Sudah boleh ke kualinok setahun mamanya kada garing ungu-ungotnya, kabila kaja nang Tuhan ni garing pulang aduh. Atuju bangetnya maharago kawitan garing. Ternyata anak yang bebal yang mengantarkan kita ke pemakaman. Nang pintar kita banggakan dede, maka jangan pernah membida-bidakan anak pemali. Kita nih kadang kada adil, amun keluar ramah, di dalam marah-marah. Mun begawian di rumah orang nampak ikhlasnya, begawian di rumah bermemai, sambil bersesapu sambil dihambatakannya sesapu. Tetamu cawan ya anak ya abah sama, kenapa di mana minum di mana cawan? Coba diandak abahnya, ini jadian nih bento kada payah memeso diandak ya diam panat aku. Ada orangnya jilbabnya polos, ada belang kada. Di rumah orang maka bereguan nampak ikhlasnya. Kenapa di rumah bermamai terus? Yang laki sama juga, menagur bini orang ramah banget. Hendak kemana mbak? Hendak ke kadai. Hati-hati mbak lah, jalan licin. Kena tapalisit pian, enggi. Soalnya top tahan tak lakas menjamba, tak putus-putus tali capal. Hati-hati mbak, sakitkah? Mun sakit beurut, bini orang. Tekana bini surahnya keluar, hendak ke mana tuh je? Nak kadai, jangan bini juga melawan, nang bini juga. Jangan lawas je, napa aku cari Jusiden. Nih anak nih kena nangis, dia ragu Jusiden juga. Tuh jatuh hati-hati tuh jalan licin tahu aku Jusiden. Ada orangnya ada di jauh ada duduknya. Aduh hai. Tuh tahan tak hen sudah aku pada hakan jangan laki. Tadi makam bini orang sakit ya. Bini orang cakan bini awak masya Allah. Kenapa bertangkar harus? Awan orang baik kenapa di rumah kada baik? Makanya kita baik keluar baik ke dalam. Ramah keluar, ramah ke dalam, biar hidup bersayang-sayangan, rukun, damai, meniru kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Sudah bercerai runtuh pulang melisit ini. Maka itu kita mudah-mudahan berkah maulid ini tidak pulang kita kecuali dapat menanamkan dalam jiwa kita ingin hidup meniru akhlaknya Rasulullah, bersayang-sayangan, jangan bermarah-marahan, sehingga kita rukun damai meniru kehidupan Rasulullah. Selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.